Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 29 September 2025. Pelajaran yang pertama di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Seberangi, Rebut, Bagi-bagi, Layani. Bacalah Yosua 1. Apakah yang dapat kita pelajari tentang struktur kitab ini dari pasal pembuka? Saya baca dari Yosua 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pasal pertama dari kitab Yosua berfungsi sebagai pengantar untuk keseluruhan kitab ini. Terdiri dari 4 pidato yang berhubungan dengan 4 bagian utama kitab ini. Menyeberang, Yosua 1 ayat 2-9. Menaklukkan, Yosua
1 ayat 10 dan 11, membagi-bagi tanah Yosua 1 ayat 12 sampai 15, dan melayani dengan setia kepada hukum Yosua 1 ayat 16 sampai 18. Kitab Yosua dapat dilihat sebagai serangkaian inisiatif ilahi. Dalam setiap inisiatif, Allah memberikan tugas khusus kepada Yosua yang berkaitan dengan penaklukan Kanaan. Dan setiap tugas tersebut diakui kemudian dalam kitab ini setelah berhasil diselesaikan. Pada akhirnya, janji-janji Allah mengenai pendudukan tanah itu akan digenapi. Sejak saat itu, tanggung jawab untuk menjaga tanah itu berada di tangan bangsa Israel dan hanya dapat dicapai dengan iman yang benar dan ketaatan yang selalu muncul dari iman tersebut. Inisiatif Allah yang dinyatakan dengan 3 kata kerja, seberangi, rebut, dan bagi-bagi, mendapat jawaban yang tepat dalam ketaatan umatnya yang berasal dari inisiatif terakhir, yaitu pelayanan. Sekali lagi, kitab Yosua memiliki 4 bagian utama, masing-masing dicirikan oleh konsep spesifik yang diungkapkan melalui kehadiran kata Ibrani yang mendominasi. Pertama, seberangi; kedua, rebut; ketiga, bagi-bagi; keempat, layani dengan setia. Dengan demikian, struktur kitab itu sendiri menyampaikan pesan utamanya, yaitu inisiatif-inisiatif Allah tidak tercapai secara otomatis. Sebaliknya, inisiatif-inisiatif itu membutuhkan respons yang setia dari umatnya. Artinya, dengan segala sesuatu yang telah dilakukan Allah bagi kita, termasuk segala sesuatu yang telah Dia lakukan bagi kita yang tidak dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, kita kemudian dipanggil untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, yaitu menaati apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Inilah yang selalu terjadi di sepanjang sejarah suci dan tetap demikian hingga saat ini. Sebagai contoh, penggambaran umat Allah di akhir zaman dalam Wahyu 14 ayat 12 menyampaikan ide yang sama. Beriman kepada apa yang telah dilakukan Allah untuk kita, yang menuntun pada ketaatan. Pikirkanlah beberapa janji firman Tuhan yang paling berharga bagi Anda. Tanggapan seperti apakah yang dibutuhkan dari pihak Anda agar janji-janji itu menjadi kenyataan? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 29 September 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.